Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam ibadah mendengarkan renungan firman Allah yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan kembali Engkau anugerahkan untuk kami masuk di dalam perenungan kebenaran firman Allah. Hamba mohon pertolongan-Mu turun atas hamba-Mu dalam segala persiapan, sehingga apa yang disampaikan boleh mengarahkan sikap hidup kami tetap ada di dalam track atau di dalam garis kehendak Allah. Hamba menyerahkan firman menjadi bahan perenungan bagi kami sekalian di dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Dari awal sampai kepada akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Nats yang mendasari apa yang ingin saya bagikan terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua. Wahyu 3 ayat yang kedua. Katakan demikian. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Sekali lagi, Wahyu 3 ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tiada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Amin. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Nah, sebagai pendahuluan, kitab Wahyu ini dalam kanonisasi ditempatkan di bagian yang paling akhir dari Alkitab kita. Siapa yang menulis? Yaitu Yohanes, murid Yesus yang paling muda pada waktu itu. Dan memang waktu Yohanes mendapatkan inspirasi, mendapatkan wahyu dari Roh Allah, maka usia Yohanes ini sudah tidak muda lagi, melainkan sudah hampir 1 abad. Ya, 90 lebih lah ya, 1 abad. Tetapi justru Allah memakai keberadaan Yohanes itu menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi pada waktu-waktu yang akan datang. Di sini kita melihat bahwa ayat yang kita baca tadi itu merupakan bagian. Bagian dari apa? Bagian dari teguran Allah kepada 7 jemaat. Dari 7 jemaat, 5 itu diperingatkan, ditegur oleh Allah dengan keras. Tetapi 2 mendapatkan pujian. Yang mana itu yang 5 mendapat teguran keras? Gereja Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia. Tetapi gereja Smyrna dan Philadelphia itu justru mendapatkan pujian, bahkan penghiburan, dorongan untuk maju tetap di dalam iman. Nah, hal apakah yang menyebabkan gereja Sardis termasuk yang ditegur oleh Tuhan dari 5 gereja ini? Apa yang menjadi kekurangan? Apa yang menjadi kecacatan atau noda yang ada? Nah, kota Sardis ini memang ada di daerah Turki, ya, yang batasi oleh 2 gunung yang tinggi. Turki itu kurang lebih ada di kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah-daerah lain di tempat itu begitu rendah. Bahkan sampai laut mati itu 400 meter di bawah permukaan laut. Ya. Jadi begitu rendahnya. Tetapi Sardis ini ada di satu bukit atau gunung yang begitu terjal, begitu curam. Sehingga menyulitkan untuk para musuh bisa menyerang kota Sardis ini. Dan kota Sardis itu dilewati oleh satu sungai yang bernama Sungai Pactolus, yang mendapatkan aliran air dari gunung Tmolus. Ya, biasanya mengalirkan air yang disertai dengan endapan lumpur. Dan lumpur ini yang mengandung emas. Sehingga di kota Sardis tidak heran di sana ada pabrik
logam emas. Ya, jadi raja yang berkuasa pada waktu itu begitu bangga dengan kota Sardis karena akhirnya mendatangkan kekayaan yang limpah ruah. Dan akhirnya penduduk Sardis juga merasa diri lebih daripada penduduk kota-kota yang lain di daerah itu. Jadi muncul kesombongan dalam hal ini. Ya. Dan justru di kota Sardis inilah berdiri gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Ya. Namun dikatakan bahwa jemaat ini dikatakan itu mati. Engkau hidup tapi mati. Ini menjadi tanda tanya untuk saya pribadi. Kenapa dikatakan ada gereja Tuhan tetapi mati? Apakah memang yang hadir di gereja itu zombie-zombie, mayat-mayat hidup? Bukan, saudara-saudara. Nanti kita akan lihat. Nah, dikatakan di sini mati, maka itu ditegur oleh Tuhan. Karena mereka ibadah tetapi tidak serius. Di dalam Matius 15, di dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah ini, salah satu tanda kematian itu adalah ibadah tidak dengan sungguh-sungguh. Hanya karena berbagai alasan ini. Mungkin keluarga Kristen, atau karena saudara-saudaranya anggota gereja, walaupun kadang-kadang anggota gereja yang berlainan. Tapi di sisi yang lain positif kan, bagus katanya ini oikumenis. Jadi berbagai denominasi tapi gabung di dalam keluarga. Jadi keluarga oikumenis. Tapi alangkah indahnya sebenarnya kalau keluarga itu mempunyai papa mama sebagai orang tua, suami istri, kemudian putra putri, mantu cucu, sampai ke buyut sekalipun bisa satu gereja. Indah toh, bisa duduk berdampingan satu kepada yang lain. Tetapi di gereja Sardis ini mereka dikatakan mati. Ibadah sih ibadah, tetapi tidak ada keseriusan dalam hal ini. Yang kedua, di dalam 2 Timotius 3 ayat 5, 2 Timotius 3 ayat 5, dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Apa ini artinya? Artinya secara lahiriah, secara jasmani mereka ibadah. Tetapi mereka katakan tidak menyadari, tidak tahu, ya, tidak aware betul-betul. Mereka tidak mempraktekkan bahwa jikalau mereka sebagai anggota jemaat tentunya sudah bertobat, sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, kemudian iman percayanya dibuktikan di dalam sakramen baptisan. Mereka tidak menyadari kekuatan yang ada di dalam dirinya itu. Oleh karena itu, hal apa kiranya yang membuat mereka mati secara rohani ini? Ibadah-ibadah, menjalankan segala liturgi, tata ibadah yang ada dalam gerejanya. Memuji, katakan menyembah, mengangkat tangan. Tetapi mereka tidak yakin betul-betul. Nah, ini tidak beriman kalau begitu. Ya, oleh karena itu Allah menegur kepada jemaat di Sardis ini. Yang menjadi ancaman gereja tiap abad itu adalah flesh, kedagingan. Itu yang ada di dalam diri. Demikian juga gereja menghadapi tantangan apa nih? Terorisme. Teror di warga masyarakat. Membuat takut. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu seringkali menjadi rongrongan bagi umat Allah yang mau mempertahankan iman percayanya. Bahkan di beberapa tempat terjadi pembunuhan kepada umat Kristen. Di Timur Tengah, di India, wah enggak gampang. Tapi satu perkara lagi yang menjadi tantangan bagi hidup orang Kristen, hal apa itu? Itu yang disebut dalam istilah teologinya secularism. Ya, sekularisme artinya keduniawian. Keduniawian ini seringkali menggerogoti iman Kristen, iman umat Tuhan.
Seringkali ada pertimbangan, mana yang lebih berat? Hal duniawi, ya duniawi juga ada hal-hal yang baik. Seperti seorang suami bertanggung jawab kepada istri, anak-anak, maka ia harus bekerja. Ini duniawi. Ya, tapi ada duniawi yang negatif, yaitu soal kesenangan dalam dunia ini. Dunia yang sudah tua, dunia yang sudah rusak, penuh dengan dosa. Nah, kita dalam suasana bulan Desember nih, dikatakan dalam lagu Malam Kudus itu, bahwa dunia yang sudah tercerai dari Allah. Tapi justru Yesus tinggalkan kenyamanan masuk ke dalam dunia untuk apa? Mencapai kepada orang-orang berdosa ini supaya mereka boleh menjadi umat Allah. Hati-hati dengan sekularisme. Makanya gereja di Efesus ini diancam dengan hal ini. 2 Timotius 3:5, ya. Cara lahiriah, secara jasmani, secara fisik mereka anggota gereja. Tetapi mereka tidak serius di dalam ibadahnya. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka dikatakan mati? Karena dikatakan di dalam Matius 6 ayat 21, apa katanya? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Yesus khotbah di bukit. Dan ini merupakan bagian waktu Yesus menegur, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berapa banyak orang masuk dalam ibadah, dalam pelayanan, tapi kadang-kadang pikirannya dibawa keluar dari gereja. Karena apa? Ingat, waduh, ini hari di mana sudah ada appointment, mau bertemu dengan langganan, umpamanya dia seorang pedagang. Aduh, justru hari Minggu pada berdatangan nih para langganan. Oh, itu enggak gampang. Ada lagi yang berpikir, aduh, ini hari Minggu sebenarnya saya harus bertemu dengan langganan nih, customer, dengan member dari klub, suatu klub apa gitu. Oh, ini hari Minggu. Sebenarnya saya harus ketemu dengan kenalan dengan keluarga yang tempat jauh. Sehingga hadir di gereja, di rumah Tuhan, tapi pikirannya melayang. Karena apa? Mengingatnya hanya keuntungan-keuntungan saja. Jadi tidak mendengarkan kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan di dalam gereja itu. Maka Yesus tepat sekali katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita sebagai orang-orang Kristen boleh mewaspadai bentuk-bentuk sekularisme, bentuk-bentuk keduniawian yang negatif yang bisa menarik kita ini masuk di dalamnya. Sehingga akhirnya kita membuat keputusan, nggak begitu penting ibadah, kan minggu depan juga masih ada. Betul, masih ada ibadah dijalankan. Tetapi belum tentu kita bisa memakai kesempatan itu. Karena mungkin ada sesuatu yang terjadi, atau memang Tuhan panggil. Memang Yesus akan segera datang. Tapi jauh lebih banyak kemungkinan kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Selama pandemik 2 tahun ini, berapa anggota jemaat saya yang sudah pergi meninggalkan kita semua. Pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya puji Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, sampai sejauh mana bonus hadiah yang Tuhan akan anugerahkan. Nah, oleh karena itu sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, mari kita perlu menjaga kesempurnaan kita di hadapan Tuhan di dalam mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh lagi. Bahwa dikatakan jemaat Sardis ini ditegur oleh Tuhan karena Allah mendapatkan tidak sempurna, katanya, segala pekerjaan, sikap hidup kita di hadapan Tuhan, segala tutur kata yang kita ucapkan kepada orang di sekitar kita. Suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, di dalam keluarga kecil maupun keluarga besar, maupun saudara seiman di gereja, atau dengan warga masyarakat di mana kita bergaul.
tutur kata kita ini bahkan banyak mungkin menjadi batu sandungan. Apalagi kalau mengatakan dengan emosi begitu rupa. Nah oleh karena itu, mari kita introspeksi dalam suasana bulan Desember ini, supaya kita boleh menyambut Natal dengan penuh sukacita. Sudahkah saya sempurna di hadapan Tuhan? Di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini. Yang A, yaitu apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mengalami metanoia, perpalingan itu dari dosa kepada Allah di dalam pribadi Yesus? Nah, kalau saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yakin sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, puji Tuhan. Kalau begitu, maka 1 Korintus 6 ayat 19 itu tepat sekali. Hal apa itu dikatakan? 1 Korintus 6:19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan. Untuk Bapak, Ibu, Saudara, saya sudah bertobat dalam Yesus, maka ingat bahwa Roh Kudus berkenan tinggal di dalam tubuh kita ini. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, yaitu kalau kita sudah bertobat di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, dan kita boleh menjaga persekutuan kita dengan Allah secara pribadi, membaca Alkitab. Saya mengucap syukur di GGP Maranatha ini ada program membaca Alkitab. Ya, ada Ibu Susan waktu itu bersaksi, mengucap syukur bahwa mereka kelompok kaum wanita ini membaca Alkitab tamat katanya. Bebarengan, sama-sama membaca Alkitab. Ya, kapan nih kaum pria? Anak-anak sekolah minggu saya dengar sedang berlangsung baca Alkitab bersama-sama. Puji Tuhan. Bagaimana kaum pria? Bagaimana para lansia yang lain? Saya harapkan juga pada para hamba Tuhan boleh menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan secara harmonis. Ya. Nah, kalau kita sudah betul-betul dalam Tuhan, maka yang kedua, maka ini harus diwujudkan di dalam bentuk apa nih? Kehadiran dalam ibadah. Demikian juga di dalam kiprah pelayanan yang Tuhan percayakan. Ibrani 10 ayat 25, ini ayat terkenal. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oleh karena itu, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus perlu dibuktikan, perlu dinyatakan, yaitu dalam bentuk kehadiran ibadah dan pelayanan. Ada orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tapi jarang hadir dalam ibadah. Nah, ini para rubuh nih imannya nih. Tanda tanya nih. Apakah dia sudah betul-betul bertobat. Tapi ada juga yang katakan rajin hadir. Tapi kadang-kadang tidak mau dilibatkan di dalam kiprah pelayanan. Maka ini unstable. Ini berat sebelah nih. Ya, berat sebelah. Mestinya seperti pesawat kan dua sayap nih, kecuali pesawat helikopter atau roket. Ya. Ada keseimbangan. Karena kalau pesawat terbang dengan satu sayap, ini enggak seimbang. Ya. Antara kehadiran ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa tidak hari Sabat? Kenapa tidak hari Sabtu? Seperti orang-orang Advent. Karena Yesus sudah bangkit. Pada hari Minggu, ya, hari Jumat, Yesus mati, Sabtu, hari Minggu dia bangkit pada hari ketiga. Tepat sekali janji Tuhan. Dia yang berjanji, dia yang menggenapi. Tapi ada lagu dangdut, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Ini enggak benar, itu lagu dangdut. Tapi Tuhan Yesus itu setia. Ya, dia sempurna adanya. Oleh karena itu, mari pandemik,
hampir 2 tahun ini tidak menjadikan kita surut iman percaya kita. Tetapi justru kita semakin berkobar, semakin beriman di dalam Tuhan. Ya. Sudah bertobat sungguh-sungguh, kalau kita tidak mau dianggap mati. Yang kedua, buktikan di dalam kehadiran ibadah. Yang ketiga, yaitu barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya apa ini? Bisa dipercaya sebagai umat Allah di dalam pribadi Yesus. Saya mengucap syukur, dulu rumah kami itu di tengah pasar, ya. Dan dari 12 anak, itu saya yang mendapat sering disuruh, walaupun pada waktu itu saya sempat marah-marah ke mama saya. Saya bilang, kan banyak kakak saya, laki, perempuan, banyak adik, tapi kenapa saya aja yang disuruh? Sekarang saya baru mengerti bahwa mama saya percaya kepada saya untuk apa? Berbelanja, pakai kelom, ya itu tahun berapa ya? Tahun 50-an, tahun 60. Pakai kelom, pakai kantong Ganevo, dulu ada kantong Ganevo. Ya, beli seledri, beli kangkung, beli sayur. Dan kemudian saya katakan, "Mah, ini belanjaan tadi saya terima sekian, udah belanja habis sekian, ini ada kembaliannya." Puji Tuhan. Terus dia muji-muji saya. Dasar anak pinter, dasar anak ganteng. Gantengkah saya? Puji Tuhan. Ya, mama saya katakan, "Oh, saya gede hati." Besoknya saya disuruh lagi belanja. Wah, berkobar saya semangat. Puji Tuhan. Demikian juga dengan sebagai umat Allah di dalam Yesus. Kalau kita bisa dipercaya oleh Allah dengan perkara kecil, maka Allah memberikan perkara besar. Bagaimana saya menjadi pimpinan majelis di tempat ini? Bagaimana saya jadi gembala di tempat ini? Itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Adanya kejujuran. Puji Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saya mengucap syukur setia dalam perkara kecil. Akhirnya Allah memberikan kepercayaan besar sebagai ketua majelis dan sebagai gembala jemaat di gereja kita ini. Dan saya mengucap syukur tidak kenal dengan Bapak Ibu Saudara, tapi boleh menjadi saudara-saudaraku yang aku kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya. Yang berikutnya, kesempurnaan itu adalah hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jadi sempurna itu artinya kehidupan kita ini kita manfaatkan untuk menyenangkan hati Allah. Bukan menyenangkan diri sendiri. Nah, jemaat Sardis itu bangga dia. Merasa diri hebat daripada penduduk-penduduk kota lain. Karena Sardis seperti saya katakan tadi berlimpah dengan kekayaan. Dari penghasil salah satunya itu penghasil emas. Sehingga ada pabrik logam emas di Sardis. Nah, tahu sampai sekarang nih. Daerah Turki. Saya belum pernah ke Turki. Ya. Dan gereja Sardis mendapatkan teguran dari Allah. Ibadah, tapi secara lahiriah. Tapi engkau mati, dikatakan. Apakah gereja kita mati? Atau ada gereja-gereja lain mati? Dan itu akan terjadi di Inggris. Ya, walaupun itu di blow up berita itu. Banyaknya gereja-gereja yang ditutup hanya menjadi tempat ibadah yang lain. Oh, saya sedih waktu mendengar, membaca hal itu. Ya. Saudara-saudara, jadikanlah gereja kita ini menjadi tempat ibadah yang sungguh-sungguh, gereja yang hidup di hadapan Tuhan. Kalau gereja kita katakan tidak mati tapi hidup, mari kita buktikan. Semangat berkobar. Itu memungkinkan apabila Roh Kudus memenuhi gereja kita. Sehingga pada pelayannya itu semangat di dalam pelayanan. Saya mengucap syukur untuk berapa banyak pelayan yang boleh tetap setia dalam kehadiran ibadah, dalam memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, mau terlibat di dalam pelayanan. Wah, saya mengucap syukur untuk kesetiaan. Itu tidak mungkin dengan diri sendiri, tapi itu karena mereka yakin Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan, di mana kembali kami mendengarkan kebenaran firman Allah yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba percaya walaupun suara hamba boleh berhenti dalam menyampaikan firman Allah, tapi suara Roh Kudus tetap berkumandang dalam hati kami sampai relung hati kami yang terdalam. Supaya kami tidak cukup hanya menjadi pendengar yang baik saja. Kami mau melakukan firman Allah. Supaya kami tidak menjadi anggota jemaat yang hanya secara lahiriah saja melakukan segala sesuatu. Tapi sebenarnya mati rohani kami. Tidak Tuhan. Roh Kudus hidup di dalam diri kami. Maka kami tetap optimis. Kami tetap berkobar di dalam hidup ini. Bahwa hidup kami ini sementara dalam dunia ini. Ada satu saat kami tinggalkan dunia ini. Kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Yang Allah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon berkat-Mu turun untuk gereja-Mu. Hamba mohon untuk para hamba Tuhan yang boleh melayani. Demikian juga anggota jemaat tetap setia dalam kehadiran ibadah. Dalam memberikan persembahan. Memberikan perpuluhan. Demikian juga hamba menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hamba percaya Jokowi memberitakan kepada TNI dan Polri untuk mengamankan NKRI seutuhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus, turun menaungi memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Haleluya. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Haleluya.